Do that one dance, baby. That one dance. Nama saya Dinda Putri Elsyah, NIM saya 402200003. Saya akan membahas tentang seorang pendiri Ponpes As'ad di Olak Kemang bernama Abdul Qodir bin Haji Ibrahim. Haji Abdul Qodir bin Haji Ibrahim atau Guru Qodir dilahirkan di Kampung Tengah Jambi pada tahun 1914 Masehi atau 18 Safar 1332 Hijriah. Ia terkenal sebagai anak seorang ulama terkenal di Jambi bernama Guru Haji Ibrahim bin Syekh Abdul Majid Al-Jambi bin Kiai Haji Yusuf bin Kiai Haji Abid bin Kaha, jantan bergelar Sri Penghulu, seorang pelopor pendidikan dan tokoh pendiri organisasi Samaratul Insan. Ia wafat pada hari Jumat 10 Juli 1970 di Jakarta. Guru Qodir adalah seorang guru otodidak yang menjadi orang dengan tenaga sendiri. Ia hanya belajar selama 4 tahun di Pondok Pesantren Nurul Iman. Pengetahuannya diperoleh dengan belajar sendiri dan sering berdiskusi dengan para ulama-ulama yang datang berkunjung ke Jambi. Di antaranya adalah pertama Syekh Hasan Al-Yamani untuk memperdalam ilmu usul fikih. Yang kedua Syekh Arif atau Bulishi, seorang hakim tentara Turki dalam ilmu falak. Yang ketiga adalah Syekh Al-Maliki, seorang mufti Mekah. Dan yang terakhir adalah Syekh Muhammad Bukhari. Pada usia 13 tahun, ia dipercayakan untuk menjadi tenaga pengajar bantu di Pondok Pesantren Nurul Iman. Dalam tahun 1934 sampai 1944, karirnya menanjak sehingga dipercayakan menjadi Raisul Mu'alamin atau Ketua Dewan Guru, serta mundir pada umur 20 tahun di Madrasah Nurul Iman. Namun, pada penghujung kepemimpinannya sebagai mudir, terjadi perselisihan pendapat dengan guru-guru di pondok pesantren. Perselisihan pendapat di atas mengakibatkan terjadinya dua kelompok, baik kelompok guru-guru maupun para santri di madrasah tersebut. Guru Qodir menulis buku teks tentang tauhid dan nahwu. Karya dalam ilmu tauhid adalah kitab Mughni Al-Awam, merupakan kitab teks yang dipelajari oleh Madrasah As'ad sampai sekarang. Kitab ini berupa kitab elementer bagi pemula atau anak-anak dalam mempelajari tauhid yang ditulisnya pada Jumadil Awal 1369 Hijriah. Tulisan ini berisikan tentang rukun Islam, rukun iman, pengetahuan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW, dan tentang akidah 50. Kitab ini tersusun dengan berbentuk syair-syair dalam bahasa Melayu yang disingkat sehingga mudah dipahami atau dihafal oleh anak-anak. Kitab berikutnya yang disusun bersamaan dengan kitab sebelumnya adalah Riyad Al-Sibyan, sebuah kitab kecil yang terdiri dari beberapa bait syair dalam bahasa Melayu. Pada masa agresi Belanda II terjadi banyak tentara kita yang gugur dalam perang karena kekurangan alat, persenjataan, dan makanan. Suatu ketika, ada tentara Indonesia yang datang ke rumah beliau dan diberi nasihat juga doa. Untuk menambah semangat para pejuang, beliau mengarang lagu Al-Hurayyah yang artinya kemerdekaan. Sejarah perjuangan beliau dapat dilihat di Korem Garuda Putih Jambi, dan menurut putra beliau, Kiai Haji Najmi Qodir, dapat juga dilihat di Tugu Juang Sipin Ujung Jambi. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dari tahun 1957 sampai tahun 1970, yang sebelumnya tahun 1955 sampai 1956 menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Sumatera Tengah tahun 1962 sampai 1968. Pernah juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Syariah di Jambi. Dalam masa pendidikan, Guru Qodir sangat memperhatikan bidang ini.
Tercatat bahwa ia memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita di Jambi dengan membuka Madrasah Sanawiyah Putri di Madrasah As'ad pada tahun 1960. Sampai saat ini, Ponpes As'ad tetap eksis dan terkenal dengan pesantren As'ad. Guru Qodir menerapkan hadis menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Hadis ini pun mendapat tentangan dan pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Pada tahun 1950 sampai 1951, beliau membuat sebuah lembaga pendidikan untuk menampung santri belajar. Guru Qodir dan beberapa santri dan temannya mendirikan salah satu madrasah yang bernama As'ad di Kampung Olak Kemang, Jambi. Pondok pesantren inilah yang menjadi pondok pesantren modern pertama di Provinsi Jambi. Selain itu, Guru Qodir juga mempelopori berdirinya IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi atau UIN dan sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin. Dalam tahun 1960-an, untuk bidang seni dan budaya, ia memfatwakan dibutuhkannya pengantin wanita dan pria untuk memakai pakaian adat yang sebelumnya hanya diperbolehkan memakai pakaian khas. Tahun 1979 merupakan tahun yang cukup menyedihkan, karena pada tahun itu beliau meninggal dengan tenang di Jakarta. Beliau telah banyak berjasa khususnya bagi kemajuan pendidikan Islam di Jambi.